Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Gisela Davin Setiawan dengan NIM H0512210067 akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Pemodelan Regresi Penalized Spline dalam kerangka model linier campuran pada data demam berdarah denggi di bawah bimbingan Dr. Ana Islamiati, SSI, MSI. Berikut ini merupakan pokok bahasan utama sebagai gambaran umum dari penelitian yang akan dilakukan. Analisis regresi adalah metode statistik yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara variabel respon dengan satu atau lebih variabel prediktor. Pendekatan ini secara umum terbagi menjadi dua, yaitu parametrik dan non-parametrik. Regresi parametrik bekerja dengan cara mengasumsikan bentuk hubungan yang spesifik di awal. Asumsi tersebut menjadikan model kaku dan beresiko tidak akurat ketika pola data sebenarnya lebih kompleks. Akibatnya, keterbatasan tersebut mendorong pengembangan regresi non-parametrik. Pendekatan ini menawarkan fleksibilitas tinggi karena tidak memaksakan bentuk hubungan tertentu, melainkan membiarkan data sendiri yang membentuk model. Berikut ini merupakan beberapa contoh regresi non-parametrik. Dan salah satu metode yang populer karena fleksibilitasnya adalah regresi spline. Spline adalah fungsi piecewise polinomial yang dihubungkan secara mulus pada beberapa titik lokasi yang disebut titik node. Dalam implementasi klasiknya, efektivitas model spline sangat bergantung pada dua keputusan, yaitu berapa banyak node yang harus digunakan dan di mana lokasi penempatannya. Tantangan dalam optimasi node ini mendorong Ehlers dan Marx mengembangkan pendekatan alternatif yang dikenal sebagai penalized spline, yang kemudian disingkat sebagai p-spline. P-spline menghindari pemilihan node yang sulit dengan cara menggunakan jumlah node yang relatif banyak untuk menjamin fleksibilitas pola data. Namun penggunaan node yang banyak ini beresiko menghasilkan kurva yang overfitting. Untuk mengatasi hal tersebut, maka ditambahkan suku penalti. Besarnya pengaruh penalti ini dikendalikan oleh parameter pemulus, yang biasanya dinotasikan sebagai lambda. Nilai lambda inilah yang mengatur seberapa ketat penalti yang diterapkan, sehingga model p-spline dapat mencapai keseimbangan optimal antara kecocokan terhadap data dan kehalusan kurva. Pengenalan parameter pemulus mengubah tantangan pemodelan dari kesulitan memilih jumlah dan lokasi node menjadi masalah krusial dalam menentukan nilai lambda yang optimal. Metode yang umum digunakan untuk menentukan nilai lambda adalah pendekatan kriteria optimasi parameter pemulus, seperti generalized cross-validation. Namun metode ini memiliki kelemahan mendasar. Yang pertama, metode ini menuntut prosedur grid search yang menyebabkan beban komputasi yang tinggi. Yang kedua adalah rentan terhadap subjektivitas interval pencarian. Dan selain itu, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kauerman tahun 2005, terdapat ketidakstabilan statistik pada metode ini, di mana fungsi skor seringkali sangat datar di sekitar titik minimumnya. Kondisi ini berimplikasi langsung pada tingginya variabilitas nilai lambda. Kauerman menjelaskan bahwa rentang nilai lambda optimal menjadi sangat luas dan tidak tegas. Hal ini mencerminkan ketidakpastian estimasi yang besar, sehingga model menjadi ambigu dalam membedakan struktur sinyal data yang sesungguhnya dan gangguan efek acak. Sebuah pendekatan yang lebih efisien dan stabil adalah dengan merepresentasikan model p-spline sebagai model linier campuran yang kemudian disingkat sebagai LMM. Pendekatan ini menetapkan parameter polinomial global yaitu beta sebagai efek tetap, sementara koefisien spline yang berfungsi mengatur fleksibilitas kurva diperlakukan sebagai efek acak yang berdistribusi normal. Transformasi ini memungkinkan parameter pemulus diestimasi secara objektif sebagai rasio antara ragam galat dengan ragam efek acak menggunakan metode Restricted Maximum Likelihood, yang kemudian disingkat sebagai RML. Selain meniadakan inefisiensi grid search, Krivobokova dan Kauerman membuktikan bahwa RML jauh lebih robust dibandingkan kriteria optimasi. Metode ini menghasilkan estimasi dengan variabilitas yang lebih rendah karena profil fungsi RML memiliki kelengkungan yang tajam dan tegas pada titik puncaknya. Berbeda dengan kriteria optimasi sebelumnya, yang seringkali memiliki profil lembah yang datar sehingga menyulitkan penentuan nilai lambda optimum. Penerapan p-spline dalam kerangka LMM telah berkembang luas. Metode ini bekerja berdasarkan prinsip dasar memperlakukan koefisien spline sebagai efek acak, sehingga parameter pemulus dapat diestimasi secara langsung melalui rasio ragam. Validitas pendekatan ini ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Citra Sari dan Kartiko tahun 2019,
yang membuktikan bahwa metode RML menghasilkan estimasi komponen ragam yang lebih akurat dan tak bias dibandingkan dengan maksimum likelihood. Kerangka kerja tersebut kemudian diperluas oleh Carballo dan kawan-kawan yang mengembangkan pendekatan extended mixed model yang tidak hanya melakukan estimasi parameter untuk membentuk model, namun juga memprediksi data baru. Lebih lanjut, fleksibilitas metode P-spline dalam kerangka LLM juga telah diadaptasi ke dalam pemodelan spasial oleh Pigita dan kawan-kawan melalui pembentukan model penalized spline spatial autoregresif untuk menangani pola nonlinear pada kasus HIV di Indonesia. Mengacu pada efektivitas pendekatan P-spline dalam kerangka LLM yang telah teruji pada berbagai penelitian sebelumnya, penelitian ini mengadopsi pendekatan tersebut untuk memodelkan pola data pasien demam berdarah, dengue. Variabel respon yang dikaji berupa kadar trombosit dengan usia dan hematokrit sebagai variabel prediktor. Berdasarkan eksplorasi awal, yang menunjukkan bahwa hubungan fungsional antara trombosit terhadap masing-masing variabel prediktor bersifat nonlinear, maka pendekatan regresi parametrik konvensional dinilai kurang memadai. Dalam kondisi ini, penerapan regresi non-parametrik berbasis P-spline menjadi solusi yang lebih tepat, karena mampu menangkap pola kurva data secara fleksibel tanpa terikat asumsi bentuk fungsi tertentu. Lebih lanjut, representasi P-spline dalam bentuk LMM menawarkan keunggulan dalam mengestimasi parameter pemulus yang lebih stabil dan objektif melalui komponen ragam. Oleh karena itu, penelitian ini diberi judul Pemodelan Regresi Penalized Spline dalam kerangka model linear campuran pada data demam berdarah dengue. Berikut ini merupakan tujuan penelitian. Yang pertama adalah memperoleh penduga parameter model regresi. Yang kedua adalah memperoleh model kadar trombosit pasien DBD tahun 2022 di Sulawesi Selatan menggunakan regresi penalized spline dalam kerangka model linear campuran. Berikut ini adalah manfaat penelitian dengan beberapa batasan masalah sebagai berikut. Ini adalah kajian teori yang saya gunakan. Yang pertama adalah analisis regresi, kedua ada regresi non-parametrik, regresi spline, regresi penalized spline dengan basis fungsi pangkat terpotong, model linear campuran, hubungan antara penalized spline dengan model linear campuran, AKIK information criterion, dan yang terakhir adalah demam berdarah dengue. Lalu kita masuk ke pokok bahasan ketiga, yaitu metode penelitian. Yang pertama, data bersumber dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, yang berupa data sekunder rekam medis pasien DBD tahun 2022 yang berjumlah 100 data. Dan variabel respon yang dikaji di sini adalah kadar trombosit dalam satuan ribu sel per mikroliter darah. Untuk variabel prediktor ada dua, yaitu yang pertama adalah usia pasien dalam satuan tahun, dan yang kedua adalah kadar hematokrit dalam satuan persen. Lalu metode analisis bermula dari eksplorasi data. Lalu yang kedua adalah spesifikasi model P-spline dalam kerangka LMM. Yang ketiga, pendugaan parameter model. Yang keempat adalah mendapatkan nilai dugaan untuk komponen ragam dan lambda. Lalu yang kelima ada memperoleh nilai dugaan beta dan U. Yang keenam adalah memeriksa asumsi model. Yang ketujuh ada menyusun model akhir berdasarkan estimasi parameter yang telah diperoleh. Dan yang terakhir adalah visualisasi kurva estimasi dan interpretasi. Lalu kita masuk ke dalam pokok bahasan yang terakhir, yaitu daftar pustaka. Berikut ini merupakan daftar pustaka yang saya gunakan. Baik, cukup sekian dari saya. Atas waktu dan perhatiannya saya ucapkan terima kasih.